Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Mas Mut. Kali ini kita membahas tentang kapan sembuh. Kapan sembuh itu pertanyaan yang sering terlontar dari diri kita sendiri, dari teman-teman kita ketika sama-sama sharing dan lain-lain. Itu sering sering yang dibicarakan itu begitu. Kira-kira kapan kita sembuh? Sampai kapan kita seperti ini? Terus sampai eh, nunggu apa bisa sembuh apa enggak kan gitu. Jadi macam-macam. Jadi ketika kita bertanya kapan kita sembuh, sebenarnya tidak ada yang tahu kapan kita sembuh. Sampai ke dokter pun, ke terapis pun, sampai ke mana-mana juga nggak akan tahu. Nggak ada yang bisa memastikan kapan eh, sembuhnya diri kita. Yang jelas kita pasti sembuh. Kapan sembuhnya? Itu biasanya kita tidak menyadari. Kita tidak menyadari bahwa kita itu sudah membaik, sudah bisa beraktivitas, makan sudah menurun dari yang kita 7 kali, 6 kali, 5 kali, 4 kali, bisa kembali normal ketiga kali lagi dalam sehari. Kadang-kadang juga kita kelupaan makan makannya 2 kali. Ada kalanya kita makan 2 kali. Di situ biasanya kita lupa akhirnya karena perut ini sudah merasa enak gitu. Jadi kita telat makan lagi itu perut sudah nggak rewel, sudah nggak ada protes, sudah biasa saja. Di situ kadang kita ada perkembangan itu kita yang tidak menyadari, tapi kita terlalu fokus berpikir tentang sakit tersebut. Akhirnya sakit kita itu tidak hilang-hilang karena kita pikirin terus setiap hari. Kita ingin merasakan perubahan yang signifikan hari per hari itu tidak mungkin. Perubahan itu ada, tapi kita nggak bisa sadar. Kita nggak sadar bahwa perubahan itu ada. Sebenarnya perubahan itu ada tiap hari. Tapi karena kita memantau terus setiap hari, jadi seolah-olah perubahan itu tidak ada. Padahal, padahal ada. Ya contohnya ya begini nih. Ketika saya di bulan ke-6 ini saya merasa benar-benar baik-baik saja. Ini awal bulan ke-6, belum belum habis bulan ke-6 ya, baru masuk bulan ke-6. Ini jauh membaik. Ketika ada sensasi itu sensasinya itu tidak dipikirin. Terus apakah hilang sensasinya? Enggak. Sebenarnya sensasinya itu masih ada. Masih terasa dingin di bagian punggung, kadang-kadang ada berat di bagian kepala, kadang-kadang di sini, kadang-kadang di tangan, ada banyak sebenarnya sensasi itu masih ada. Eh, Telat makan, merasa ada terganjal di tenggorokan, itu sebenarnya sesekali itu masih ada. Terutama ini ya, kelingan itu. Tapi karena saya sudah beraktivitas seperti orang normal, sudah biasa beraktivitas lagi, sudah keluar dari pagi pulang sore, tapi dengan catatan ya, tidak seperti dulu mengupayakan makan di rumah atau makan di rumah orang tua, atau lebih senang makan kumpul dengan keluarga kan. Sekarang tidak. Jika sudah waktunya makan, saya cari tempat makan, saya makan. Pokoknya ada isinya. Kalau kita lagi ada duit ya kita bisa pilih, kalau kita lagi nggak ada duit ya kita makan nasi gitu aja. Nongkrong sama temen sudah nggak hanya sore, nggak hanya maghrib. Dari pagi sudah mau nongkrong, sudah mulai aktif nongkrong. Siang-siang nongkrong beraktivitas seperti orang normal. Sempat kena, karena musim hujan, sempat kena hujan beberapa kali. Yang semula bulan ke-5 itu masih ada sensasi dikit-dikit setelah hujan, di masuk bulan ke-6 ini sudah nggak ada sensasi. Kena hujan ya kena hujan aja, nggak ada masalah, bahkan nggak harus dibilas. Kena hujan juga biasa saja. Jadi ketika kita tanya kira-kira kapan sembuhnya, sembuh itu dari kebiasaan. Kalau di pengalaman saya pribadi, sembuh itu dari kebiasaan. Jadi ketika kita membiasakan diri dengan hidup sehat, dengan olahraga, saya baru selesai olahraga ini kebetulan, jalan hampir 20 menit. Hari ini 15 menit itu saya dapatkan
pemanasan jalan kakinya 5 menit, larinya 5 menit, terus pendinginannya 5 menit, total 15 menit itu saya dapatkan sekitar 0,8. 0,8. Artinya 800 meter saya jalan pagi ini. Jalan dan berlari. Tapi kalau hanya jalan saja biasanya 1 kilo aman, tidak ada masalah saya. Tapi tadi saya ada larinya sedikit. Hanya sekitaran rumah, depan rumah ini. Di teras saya ini. Hanya di situ, nggak perlu jauh-jauh. Tadi pemanasannya sampai jauh-jauh di rumah tetangga, jalan kakinya, terus larinya sprintnya itu di depan rumah saja. Itu 1 minggu yang sama ada larinya itu bisa 2 sampai 3 kali. Kalau jalan kakinya itu seminggu itu 5 kali rutin paginya. Terus sore itu saya ada agenda di tempat teman saya, pakai apa namanya, treadmill itu seminggu 3 kali. Artinya dalam 1 minggu itu saya tidak lepas dari 8 sampai 10 kali jalan kaki. Mau pagi, dibagi antara pagi dan sore hari. Saya rutinkan untuk jalan kaki itu, manfaatnya adalah di sini terasa sangat ringan. Nafas itu jadi lebih ringan. Kita tidak ketemu dengan nafas yang sudah nggak ketemu dengan nafas yang seperti itu. Saya perokok berat, tapi saya dari dulu memang lebih suka jalan, suka sekali dengan jalan. Nah, itu saya rasakan itu peredaran darah lebih lancar, terus jadi nafas itu enak, ngobrol dengan cepat seperti ini, tidak seperti video-video di bulan 1, bulan 2, 3, 4. Itu nafas saya masih, video itu masih pelan, ngomongnya itu masih pelan, tidak bisa kenceng kayak gini. Sekarang sudah bisa, alhamdulillah. Bulan ke-6 ini saya sudah bisa, rupanya paru-paru sudah mulai membaik, terus apa namanya, ya tubuh lebih fit lah, lebih enteng. Meskipun dengan berat bertahan di 72 73 itu saya tidak merasa keberatan di dalam beraktivitas. Biasanya saya 73 74 itu sudah berat sekali rasanya. Ini sudah enggak. Dulu sebelum sakit itu berat badan saya 73 74. Itu rasanya kalau bangun tidur itu berat, semuanya berat. Ini justru malah membaik. Alhamdulillah, dikasih penyakit ini malah jadi lebih apa ya, sehatnya itu lebih daripada sebelum sakit ya. Memang sebelum sakit itu kita sakit tapi tidak terasa. Terus ketika kita sakit anxiety disorder psikosomatis dispepsia itu, kita berpola hidup baik, berpola pikir baik, berpola makan baik. Ketika tubuh kita membaik dalam beberapa bulan, kita melakukan perbaikan itu, akhirnya tubuh kita jadinya ya rasanya itu lebih baik daripada sebelum kita sakit. Yang belum bisa berubah itu adalah ini, anxiety-nya. Jadi sebenarnya cemasnya sekarang sudah tidak begitu ya, sudah nggak, hampir tidak ada cemas ya. Yang ada itu hanya sekedar perasaan tidak enak. Yang ada per hari ini saya itu hanya perasaan tidak enak. Nggak sampai cemas, nggak sampai takut, nggak sampai apa. Di rumah sendirian, malam tidur sendirian, oke. Keluar rumah bolak-balik segala macam itu sendirian, itu oke. Sudah tidak bergantung pada orang, sudah bisa melakukan aktivitas sendiri dengan mandiri. Artinya membaiknya itu tidak terasa secara harian ya. Tiba-tiba ketika saya merenung, ketika sudah 6 bulan seperti saya ini, di angan-angan gitu, oh saya jauh lebih baik, jauh membaik, nafas jadi lebih enak, kelihatan sudah tidak begitu, saya berdiri tegap gini tidak ada goyang, sudah enak. Ada sesekali ketika kita apa namanya, ini bawa tongkat di HP ini, kameranya juga nggak goyang-goyang amat. Ketika kita goyang aja, goyang beneran. Ini kalau diam aja, nggak ada masalah. Tapi kalau ada kelingannya sedikit ketika kita telat makan, itu sudah pasti masih ada. Kita karena belum sembuh total. Kata orang-orang itu sembuhnya kan lama. Jadi yang bisa mempercepat membaiknya itu diri kita sendiri. Ya tetap dengan pertolongan Allah. Tapi kita harus semangat untuk melakukan aktivitas yang positif, berpikir positif, terus makannya dijaga. Itu yang membuat kita cepat sekali untuk perubahan ke lebih baik. Tapi kalau sembuh totalnya itu pasrah sudah. Kita dikasih sudah seperti ini saja, sudah tidak seperti dulu, sudah tidak pernah panik, sudah tidak cemas, tidak apa, itu sudah alhamdulillah, sudah menyenangkan, bisa tidur lelap. Ini saya sampai lembab. Saya tidur jam 11 malam, bangun-bangun kebabas subuh, nggak
Hari ini saya nggak lebih dari subuh, sekitar jam 6 saya baru bangun. Jadi tidur itu sudah berkualitas banget, nggak pakai mimpi, nggak pakai nggak pakai kebangun sendiri, nggak pakai kaget, nggak pakai apa, tidur langsung buat bangun, langsung fresh, seger, berpikir tentang apa yang harus dilakukan. Saya tadi melakukan pekerjaan di rumah, membantu istri jualan kue, ngepak, packing. Setelah itu saya olahraga, setelah itu saya buat video, sudah beres. Setelah ini saya mungkin akan melakukan aktivitas lain sampai nanti jam 2, baru istirahat sebentar, baru aktivitas keluar rumah, mungkin jalan ke tempat teman, olahraga di tempat teman saya atau ngapain saja, terus nanti pulang bersantai dengan anak istri nanti setelah maghrib sampai mau tidur lagi. Jadi dibuat santai, dibuat serileks mungkin hidupnya, nanti kita akan baik-baik saja. Terima kasih telah melihat video saya, semoga Anda juga merasa lebih cepat sehat seperti saya. Alhamdulillah 6 bulan ini sudah merasa jauh-jauh lebih baik. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.